Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, nastamir al-hadis. Naam, wa qabla dhalik hayya naftah darsana al-yawm bi qiraati al-basmalah wa du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Al-madi qad syarahtu lakum hukum hadis sahih. Naam. Hukum hadis sahih hadza yajibul amal bil hadis as-sahih. Jadi hukum hadis sahih itu wajib untuk diamalkan atau dikerjakan, ya. Itu hukumnya. Yajibul amal bil hadis as-sahih bijma ahlul hadis. Jadi hukum hadis sahih itu wajib untuk diamalkan bi ijma'i ahlil hadis. Ini kesepakatan para ulama ahlul hadis. Kenapa dia wajib untuk dilaksanakan atau diamalkan? Ini satu, sanaduhu muttasilun, ya, sanadnya nyambung, ya, sesuai dengan syarat-syarat diterimanya hadis, ya, hadis tadi. Kemudian wali anna ruwatuhu udul dhabitun. Nah, ini tadi, ya, syarat-syaratnya itu hadis sahih terpenuhi, ya. Itu sudah Ustadz terangkan semuanya. Maka dari itu wajib diamalkan hadisnya ini, ya. Baik. Al-an nantakil ila ini, ya, nomor 5 tadi. Ma huwa awwalu musannif, ya. Musannif itu yang mengarang, ya. Siapa pertama kali yang mengarang, ya, hadis-hadis sahih al-mujarrad, ya. Yang pertama kali yang menerbitkan atau mengarang, ya, sahih, hadis-hadis sahih itu siapa? Yaitu Al-Bukhari. Itu yang pertama, ya. Yang kedua Muslim, sahih Muslim. Itu yang kedua, ya. Ingat kalau Ustadz tanya nanti di ujian, ma huwa awwalu musannif fis sahih, siapa yang mengarang, ya, mengarang atau mengumpulkan hadis-hadis sahih yang pertama, antum sebutkan ini Bukhari dan Muslim, atau antum bisa menyebut Sahih al-Bukhari dan Sahih al-Muslim. Ini, ya, dua orang ini yang mengarang atau yang mengumpulkan hadis-hadis sahih, ya, hadis-hadis sahih itu. Ini. Wa huma asahul kutub ba'dal Qur'an. Jadi, ya, setelah Al-Quran adalah yang benar, ya, yaitu hadis as-sahih. Itu secara derajatnya, ya. Al-Quran baru hadis sahih Bukhari dan Muslim. Tuh. Waqad ajma'atul ummah ala talqi kitabatuha bil qabul ayyuhuma sahih al-Bukhari asahhu wa aktsaruhuma fawaid. Jadi mana yang lebih sahih hadis-hadis yang lain, ya, yang lebih sahih ya ini, ya, Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian
Walidzalika li'anna hadis Bukhari asyaddu ittisalan wa asaka. Kenapa? Ya ini sudah disebutkan ya sebelum-sebelumnya. Kenapa disebut dengan sahih? Yaitu sanadnya nyambung sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak ada cacat, tidak ada kelemahan apapun di situ ya. Dan sebagainya. Ada 5 syarat ya. Itu antum harus hafalkan itu. Baik, kam iddatu ahadits fi kulli minhuma. Nah, sekarang jumlah hadis ya yang dikumpulkan oleh Bukhari khususnya yang hadis sahih itu ada berapa? Ya, antum harus hafalkan. Sahih Bukhari jumlah ma fihi sabatu alaf ya. Sabatu alaf wa mi'atan wa khamsa wa sab'un. Jadi di Sahih Bukhari itu hadis yang terkumpul, khususnya hadis sahih itu ada berapa? 7.000 ya. 200 ya. 75. Nah, ini antum harus hafalkan. 7.275. Sab'atu alaf wa mi'atan wa khamsatu wa sab'un. Ini ya. Ini hadis sahih yang dikumpulkan oleh Bukhari ya. Ingat ya, harus dihafalkan. Kemudian Muslim mengumpulkan hadis sahih berapa? Ya, wa fihi isna asyara alfan ya. ribu ya. Sahih Muslim jumlatu ma fihi isna asyara alfan. Nah, bil mukarrarah. Wa bihazfil mukarrarah nahu arbatu alaf. Yang diulang-ulang itu 4.000. Ya, ini semuanya 12.000. Baik. Alan as-sahih li ghairihi huwa al-hasan li dzatihi. Nah, ta'rifuhu sahih li ghairihi itu apa? Kalau yang pertama adalah sahih dzatihi, artinya hadis sahih ya yang memang dari asalnya itu sahih li dzatihi ya. Memang dari asalnya itu sudah sahih. Itu hadis sahih li ghairi apa? Hadis sahih li dzatihi. Nah, sekarang hadis sahih li ghairihi apa? Hadis sahih ya. Tetapi apa? Huwal hasan li dzatihi idza ruya an tariq akhar. Ya. Ada jalan lain ya, ada 2 jalan ini ya hadisnya ini. Ya, mislu aqwa minhu, atau mana yang di antara 2 itu lebih kuat ya, ada yang lemah, ada yang kuat. Maka yang lebih kuat diambil, maka disebut dengan hasan. Baik, wasamma sahih li ghairihi li'anna sihah lam ta'ti. Nah, kenapa dia disebut dengan sahih li ghairihi? Ya, karena li'anna sihah ya lam ta'ti min zatis sanad. Ya, karena ya belum nyampe ya dari min zatis sanad, dari sanad yang aslinya tadi. Ya, wa innama ja'at min indimam ghairihi. Tetapi hadis ini datang dari ya kumpulan dengan yang lainnya. Indimam itu kumpulan atau gabungan di antara hadis yang lainnya. Ya, itu maksudnya sahih li ghairihi. Ya. Yaitu hadis ya dengan cara 2 jalan. Ya, 2 jalan digabungkan. Ya, digabungkan mana yang lebih benar nanti ya, mana yang lebih sahih
dan mana yang lebih kuat, itu diambil. Kalau hadis sahih li dzatihi itu sudah nyata ya, sudah nyata, jelas ya dari asalnya. Nah, kalau sahih li ghairihi itu nanti diambil dari dua hadis ya, dua hadis, dua jalan ya, mana yang lebih kuat itu akan diambil. Nah, seperti itu. Kemudian murattabatuhu ya, murattabatuhu ya, huwa a'la murattabah minal hasan. Jadi sahih li ghairihi itu tingkatannya bagaimana? Tingkatannya lebih tinggi derajatnya ya daripada hadis hasan li dzatihi. Nanti kita belajar hadis hasan ya. Jadi huwa a'la murattabah minal hasan li dzatihi waluna as-sahih li dzatihi. Jadi hadis sahih li ghairihi itu lebih tinggi derajatnya ya daripada hasan li dzatihi. Nanti ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi, nanti kita pelajari ini nih ya. Waduna as-sahih li dzatihi, bukan termasuk ya, sahih li dzatihi bukan ya. Wa min amsilati hadzal hadis mayali. Contoh dari hadis sahih li ghairihi, contohnya adalah hadis Muhammad bin Amr bin Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah. Laula an asyqa, kalaulah ya, ini contoh hadis sahih li ghairihi ya. Laula an asyqa, kalaulah tidak menyulitkan ya, menyusahkan bagi umatku ya, bagi umatku, lamartuhum bisiwak, saya akan menyuruhnya untuk memakai siwak ya, inda kulli shalah, setiap salat. Setiap salat nah, Rasulullah itu ingin menyuruh ya umatnya untuk memakai siwak ya. Akhrajahu Syaikhan min tariq Abi Ziyad anil A'raj an Abi Hurairah wa akhraj Tirmizi fi kitab at-taharah. Nah, ini hadis sahih li ghairihi. Kenapa disebut dengan hadis ghairi sahih li ghairihi? Qala Ibnu Salah Muhammad bin Amr bin al-Alqamah minash masyhurain bisidqi wasyanah. Ya, jadi ada periwayat ya, perawi-perawi ini ya yang disebutkan yaitu Muhammad bin Amr ya bin Alaqah gitu ya. Minal masyhurin adalah orang-orang yang terkenal ya, bisidqi jujur. Jadi Muhammad bin Amr ini yang meriwayatkan hadis Rasulullah ini adalah orang yang jujur, wasyanah ya, dan selalu menjaga ya. Lakinnahu lam yakun min alil itqan ya, tetapi ya menurut para perawi yang lain itu lam yakun min ahlil itqan, tidak mungkin dalam tidak mungkin, tidak tidak mungkin dalam hafalannya. Jadi hafalannya itu lemah ya. Muhammad bin Amr ini ya, Muhammad bin Amr ini orangnya bagus, jujur ya, tetapi ada kelemahannya, yaitu apa? Ya, menurut ahlul yang riwayat ini ya, wa min ahlil dhaf su'ahubzihi. Jadi hafalannya itu jelek ya, tidak mungkin ya, tidak mungkin itu artinya tidak lancar gitu ya. Jadi masih lemah hadisnya itu. Tetapi beliau adalah orang yang sidik ya, wa wasaqahu ba'dhum li sidqihi wa jalalatihi. Ya.
walaupun orangnya hadisnya atau hafalannya lemah, jelek, tetapi beliau termasuk orang yang sidik, ya, jujur, ya, jujur dan benar. Fahadisihi min hadzal jihah hasan. Maka hadis ini disebut dengan hadis hasan. Falamma indamma ila dzalik, ya, ketika digabungkan, ya, dengan yang lainnya, ya, dengan perawi-perawi lainnya, gitu kan. Falamma indamma ila dzalika qauluhu ruya min aujahin ukhra zala bidzalika ma kunna nasrahu ala min jatin su'i hifzihi. Nah, kemudian dengan cara yang lain lagi, gitu kan, menjejak dengan yang lain lagi, ya, di situ, ya, zala bidzalika ma kunna nasrahu, kita takut dengan dia untuk mengambil yang satunya, kemudian kita cari yang lain lagi, min jati su'i hifzihi wa anjabarahu bihi dzalika naqs al-yasir fasahha al-isnad wa iltahaqa bidarajatis sahih. Nah, setelah diteliti, maka hadis ini dinaikkan, ya, menjadi menjadi hadis sahih, ya, bidarajatis sahih. Karena, ya, itu tadi, ya, ada yang cara lain lagi, ya, untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Jadi ini sebenarnya hadis hasan, ya. Hadis hasan. Kenapa? Karena hadisnya orangnya yang meriwayatkan ini lemah, ya, lemah dalam hafalannya, artinya jelek hafalannya. Nah, tetapi dengan cara yang lain lagi, ya, ternyata dia mencapai ke hadis sahih. Jadi disebut dengan sahih li ghairihi. Gitu maksudnya. Jadi hadis li ghairihi ini dicapai dengan dua jalan, ya. Sebenarnya hadisnya ini hadis hasan, gitu. Tetapi dengan cara yang lain lagi, ternyata, ya, ada yang mendukung menjadi naik derajatnya menjadi apa? Hadis sahih li ghairihi jadinya. Baik. Al-Hasan sekarang, ya. Al-Hasan sifah musyabah min husn. Hadis hasan itu apa? Ya, ikhtalafa aqwal ulama fi ta'rif al-hasan nazar li annahu mutawassit bain as-sahih wa dhaif. Kenapa dia disebut dengan hadis hasan? Karena kedudukannya antara sahih, ya, ibaratnya gini, sahih, ini dhaif. Nah, hasan itu di tengah-tengah. Ya, hasan. Ya, ini sahih, ini dhaif. Ini namanya hadis hasan. Tengah-tengah dia antara sahih, antara dhaif. Nah, ya, ingat, ya. Wa ta'rifuhu min hadis hasan madza, ya, aqwalul ulama mukhtalifah. Jadi para ulama, ya, berselisih pendapat, ya, hadis hasan inti bagaimana, ya, karena mutawassitun bainas sahih wa dhaif, karena dia berada di tengah-tengah antara sahih dan dhaif, lemah. Wa ta'rifu al-mukhtar ma'arrafahu Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar mengatakan hadis hasan itu apa? Wa ma'ittasala sanaduhu, yaitu yang nyambung sanatnya binaklil adl dengan dipindahkan kepada adl. Adl itu, ya, macam-macam, ya. Di syarat hadis sahih itu ada, ya, al-adl, ya, artinya muslim, akil, sehat, ya, jujur dan sebagainya. Alladzi khaffa dhabtuhu. Khaffa itu ini ringan, ya. Khaffa dhabtuhu. Dhabt itu artinya sudah Ustaz jelaskan, ya, dhabt. Dhabtuhu an mislihi ila muntahahi min ghairi syujud wala illah.
Jadi tanpa ada syuzud, cacat, ya, dan sakit. Ya, orangnya itu tidak cacat dalam hafalannya, ya. Artinya kuat, ya, wala illah, dan tidak ada penyakitnya. Penyakitnya ya macam-macam gitu ya, bukan penyakit ya apa namanya, bukan penyakit badan, bukan ya. Penyakit di sini dalam arti kata sesuai yang Ustadz terangkan ya, mungkin dia orangnya bohong ya, kadzib, nah itu cacat dan berpenyakit gitu ya maksudnya. Baik. Jadi hadis hasan itu adalah hadis yang berada di tengah-tengah ya. Kemudian hadis hasan itu adalah hadis yang riwayatnya ya, sanadnya nyambung ya. Ya, ingat tadi ya. Sanaduhu yang kilul adl allazi khaffa dhabtuhu ya. Dhabatnya ringan ya. Dhabatnya ringan, kemudian